Kita langsung terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, ada Edwin Chan untuk mengetahui pencarian korban di Glodok Plaza dan Claudia Carla di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang akan memberikan informasi terkait proses identifikasi para korban. Kita ke Glodok Plaza terlebih dahulu bersama Edwin Chan. Selamat siang Edwin, apakah petugas kembali menemukan korban hilang pada siang hari ini? Selamat siang Imron dan juga saudara. Kalau kita bertanya terkait dengan proses pencarian korban pada hari ini, memang dari pantauan kami, memang saya sendiri juga berdiri di depan dari akses masuk proses pencarian jenazah yang memang dari kemarin dilakukan sejak 3 hari lalu dan hari ini masuk efektif hari keempat. Memang dari pihak kepolisian maupun dari pihak penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan Jakarta, Gulkarmat Jakarta memang belum ada yang melakukan aktivitas. Nah, di sini memang sudah berhimpun para petugas di sekitar dari Glodok Plaza, mulai dari pintu Pinang Sia ke pintu Mangga Besar memang sudah berkumpul, namun kami juga masih terus memantau. Jadi untuk terkait dengan kantong jenazah yang dibawa dari tempat kejadian perkara ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur belum dilakukan sampai siang hari ini. Nah, tadinya kami juga sempat berdialog bersama dengan PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan. Memang Satriadi menyatakan bahwa pada kemarin pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, di sebelum jam 7 malam tersebut memang sudah dinyatakan proses pendinginan telah selesai dilakukan. Karenanya untuk segala bentuk proses pencarian korban pun juga untuk segala bentuk instruksi yang nantinya akan dilakukan untuk pembersihan dan untuk segala proses yang dilakukan pada tempat kejadian perkara akan dilimpahkan di Polsek Metro Taman Sari, seperti itu. Dan selain dengan PLT Gulkarmat tadi yang kami tanyakan proses pencarian korban seperti apa, memang dari Gulkarmat Jakarta sendiri masih memberikan bantuan yakni 10 hingga 12 personal dan juga light rescue sebagaimana yang mungkin bisa dilihat di belakang saya, Imran dan juga saudara. Dan yang kedua tadi juga disebutkan memang proses pembersihan ini akan dilakukan dilimpahkan juga kepada pengelola gedung. Nah, di sini pihak pengelola gedung marketing dari Glodok Plaza di sini Angga Aditya memang menyatakan bahwa proses pembersihan dilakukan juga secara internal, namun memang tidak mencakup wilayah tempat kejadian perkara. Jadi memang yang memang berfokus tempat kejadian perkara memang kan di lantai 6, 7, dan 8 disebutkan pada waktu sebelumnya memang menjadi titik kebakaran yang paling besar, yang paling terdampak, yang memang di sana ada tempat hiburan malam dan juga terdapat beberapa restoran, lounge, dan lain-lain, Imron dan saudara. Tapi untuk pembersihan internal ini akan mencakup pada 4 lantai, yakni berawal dari Rubanah atau basement, berlanjut ke LG, GF, ground floor, lower ground, dan juga ada lantai 1 dan 2. Untuk selengkapnya mari kita dengarkan pernyataan resmi dari marketing Glodok Plaza. Penyisiran dari petugas kita in-house ya, internal, didampingi dengan keamanan juga, dengan perizinan tentunya, dengan APD yang memadai, melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar. Agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Lebih dari 600 tenan terdampak akibat kebakaran yang terjadi pada Rabu lalu di Glodok Plaza ini, Imron dan saudara. Dan dari pernyataannya memang kebanyakan mayoritas dari tenan memang bukan merupakan korban dari kebakaran yang terpapar langsung atau mungkin korban yang sedang dalam proses pencarian ini. Namun memang terdampak karena operasional dari Glodok Plaza tidak dapat dibuka, dan memang untuk target sendiri dari Glodok Plaza untuk melakukan pembersihan dan kembali ke operasional masih menanti koordinasi dengan Polsek dari Taman Sari dan juga dari Gulkarmat Jakarta. Nah, di sisi yang bersamaan tadi kami juga Wakapolsek dari
Taman Sari sendiri, di sana ada Ujang, di sana menyatakan bahwa hari ini akan dipantau apakah sudah siap dan untuk kondisi gedung sendiri apakah sudah layak seperti sudah memenuhi standar untuk nantinya dapat dengan aman untuk masuk dan melakukan olah TKP. Namun yang dapat kami pastikan pada hari ini akan kembali dilaksanakan untuk proses pencarian jenazah sebagaimana yang memang telah disebutkan tadi oleh Gulkarmat Jakarta, dan harapannya memang dari proses pencarian ini semoga identifikasi dari korban yang memang ditemukan. Total sudah ada 8 kantong jenazah yang dikirimkan dari tempat kejadian perkara ke Rumah Sakit Polri. Pun di sisi yang lain adalah sudah ada 14 total korban hilang yang dilaporkan. Ini semuanya dapat ditemukan baik melalui proses antemortem maupun hingga postmortem maupun hingga antemortem. Imron. Baik, tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Edwin Chan bahwa proses pendinginan telah selesai dilakukan pada malam hari tadi. Kemudian proses pembersihan juga sebentar lagi akan dilakukan oleh pihak pengelola internal gedung. Namun proses pembersihan yang dilakukan oleh pihak internal gedung tidak mencakup lokasi yang menjadi TKP dari kebakaran gedung. Terima kasih atas laporan Anda Edwin Chan dari Glodok Plaza. Kita beralih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla di sana. Selamat siang Carla. Sudah sejauh mana proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza? Ya, Imran dan juga saudara, terkait dengan sejauh mana progres yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini, memang dari info yang kami dapatkan pada pagi hari tadi telah dilakukan lagi proses pendalaman terkait dengan data-data antemortem. Dan tadi pagi memang sudah ada satu keluarga yang datang untuk memberikan kemudian sampel DNA untuk kemudian selanjutnya diolah dan nantinya akan dicocokkan dengan sampel DNA dari jenazah yang telah tiba di Rumah Sakit Polri ini. Selain pengecekan dari data-data antemortem, juga tentunya sampel DNA ini penarikannya telah sedang berlangsung dan sampai saat ini masih terus dilakukan terkait dengan pengecekan DNA tersebut. Sejauh mana proses pengecekan DNA dan pengecekan dari data-data antemortem tersebut, saya akan bertanya langsung bagaimana terkait dengan progresnya dengan Kepala Bidang DVI Puskesdes dari Rumah Sakit Polri. Selamat siang, Pak. Pak, boleh. Tadi ada satu keluarga yang baru saja juga memberikan data-data ya Pak untuk antemortem dan juga kemudian sudah memberikan sampel DNA-nya. Bisa kemudian dijelaskan sudah sejauh mana dari tadi datang jam 9 hingga saat ini apa saja progres yang telah dilakukan? Untuk kegiatan hari ini memang lebih banyak kegiatan di posko antemortem, sedangkan posko postmortem tidak menerima kiriman kantong jenazah lagi. Yang dilakukan saat ini adalah kita melengkapi data antemortem yang sudah dikumpulkan dari kemarin, dan saat ini sejak tadi ada satu keluarga yang melengkapi data sampel DNA, yaitu data yang ke-13. Dan kan baru saja tadi kita terima pelapor yang ke-14, jadi ada 14 korban yang sudah dilaporkan oleh keluarganya. Dan saat ini sedang dilakukan wawancara pendalaman data-data apa saja yang dibutuhkan di antemortem ini. Oke, berarti total ada 14 ya Pak. Jadi 14 laporan yang masuk, dan untuk laporan ke-14 ini apakah sudah diambil juga untuk sampel DNA-nya dari keluarga korban atau mungkin ada sampel DNA dari barang-barang pribadi dari korban sendiri yang diantar oleh pihak keluarga? Untuk yang data korban ke-14 saat ini kita sedang kumpulkan data informasi umum dulu. Kemudian untuk pengambilan sampel DNA-nya kita cek dulu apakah yang bersangkutan benar orang tua kandung atau anak kandung dan sebagainya. Jadi kita telusuri dulu kekerabatannya, baru nanti kita ambil sampel DNA-nya. Kalau kita belum yakin dia adalah keluarga kandung yang kita jadi target, tidak kita ambil. Untuk yang ke-14 ini kalau boleh tahu untuk korban hilang atas nama siapa Pak, dan dari daerah mana keluarganya? Kalau tidak salah atas nama panggilannya Sinta, saya tidak tahu yang alamatnya di mana, saya belum cek. Kalau nggak salah korban atas nama Sinta. Data-data apa saja Pak yang kemudian diantarkan oleh keluarga korban Sinta ini Pak? Saya belum cek di di ruang antemortemnya, wawancaranya karena sedang berlangsung, saya tidak bisa masuk. Ya seperti data-data umum lah. Ya biasanya ditanya adalah kelengkapan identitasnya, kemudian ciri-ciri korban, terakhir dia pakai baju apa dan sebagainya. Data-data yang biasa dikumpulkan di data antemortem. Untuk yang tadi memberikan data pada jam 9 pagi, ini untuk atas nama korban hilang siapa Pak? Untuk data yang tadi
sampel DNA atas nama korban Dian. Untuk keluarga yang hadir ini, apakah dari pihak orang tua atau dari pihak hubungan darah seperti apa, Pak? Kalau yang tadi pagi itu ibu kandung dan kakak kandungnya tadi ya. Kalau yang ini saya belum cek, kemungkinan adalah kerabat dekat juga. Kalau untuk yang tadi ke-13 ini yang atas nama Dian ini, apakah data apa saja sih Pak yang dibawa oleh keluarga dari Dian ini? Kalau untuk tadi pagi ya, hanya membawa orang tua untuk kita ambil sampel DNA-nya. Sedangkan data-data pendukung kemarin sudah didalami. Kalau baik, untuk progresnya sendiri terkait dengan hasil DNA-nya diperkirakan tanggal berapa Pak? Ya, lagi untuk hasil DNA kita masih butuh waktu ya. Tadi kan kemarin sudah saya sampaikan 1-2 minggu. Kalau lancar, ya bisa lebih lama dari itu atau mungkin bisa lebih cepat tergantung dari kondisi sampel yang diperiksa di lab DNA kita. Baik, terima kasih banyak Bapak, selamat kembali bertugas. Ya, demikian sedikit wawancara kami dengan Kepala Bidang DVI dari Pusdokes Polri. Tadi memang dari pantauan kami sejak pukul 9 pagi telah ada 5 keluarga korban yang kemudian mendatangi pos antemortem ini, baik ada yang memberikan data-data secara langsung ataupun juga pengecekan atau melengkapi data-data antemortem. Untuk keluarga pertama tadi yang pukul 9 itu adalah keluarga yang kemudian memberikan hasil atau akan melakukan tes DNA-nya atas nama Dian dan kemudian juga selanjutnya ada beberapa keluarga korban yang sempat mendatangi untuk kemudian mengecek apa hasil dari perkembangan yang telah dilakukan di Rumah Sakit Polri ini sendiri. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa keluarga terkait dengan proses yang sedang dijalani. Ada beberapa keluarga korban, salah satunya adalah keluarga dari Ibu Aulia Belinda yang dari Makassar. Ini yang menerangkan bahwa kontak terakhir dengan keluarganya ini adalah pada pukul 7 pagi dan ia sangat menantikan agar kemudian dapat lekas selesai untuk hasil pencocokan DNA-nya dan ia berharap dapat membawa kembali jenazah putrinya tersebut kembali ke studio Imran. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang melaporkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan yang melaporkan bagaimana proses evakuasi dan pencarian korban dari Glodok Plaza. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.